Baik, kalau gitu saya langsung mulain aja untuk sesi pada kesempatan kali ini, di mana dengan judul pendampingan, yang mana kita tahu bahwa pendampingan ini adalah sesuatu yang super penting dalam kita menjalankan bisnis di HDI. Memang kalau dilihat dari langkah-langkah yang biasanya kita dapetin di training, dia nggak dibahas secara personal ya. Tetapi pada saat ini, secara khusus kita akan ngobrolin tentang pendampingan itu sendiri ya. Oke, bentar ya. Oke. Oke, materi pendampingan ini merupakan materi perdana dari pelatihan-pelatihan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kalian udah pernah dengar materi tentang follow up, atau membuat janji, atau materi tentang closing ya, dan berbagai macam materi teknis yang lain, tetapi ada satu materi teknis yang kita namakan pendampingan. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa poin ya. Poin-poinnya apa aja? Yang pertama adalah MLM model bisnisnya, kemudian pentingnya pendampingan, peran pendamping dalam bisnis MLM, strategi pendampingan yang efektif, studi kasus pendamping. Saking mau ngasih penekanan ya guys ya, pendampingan dan rencana pendampingan. Nah, sesi kita belajar bareng-bareng saat ini itu adalah sesi interaktif, bukan cuma sekedar sesi kalian dengerin materi apa yang kami bawakan, tapi kami juga mau belajar loh dari kalian. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, di mana yang pertanyaan-pertanyaan itu serasa kalian butuh jawab, kalian langsung chat, boleh ya? Supaya kita bisa semakin kaya materi pendampingannya. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja pada MLM. Oke, nanti Kak Shirley pun juga akan memberikan insight-insight ya di sini ya. Jadi Kak Shirley, kalau Kak Shirley ada ide, langsung aja ngomong ya, tabrak aja suara saya ya Kak ya. Siap Kak? Iya, Oke. Nah, ngomongin tentang bisnis MLM, nah di sini konsep tentang MLM itu apakah kamu udah paham? Karena tidak sedikit di luar sana, orang-orang yang berpikir MLM itu pokoknya aku tawarin produk atau MLM itu jual. Nggak salah ya, tapi koma nih, nggak cuma sekedar MLM tawarin produk, MLM jual titik. Oke, nah konsep tentang industri network marketing ini yang ada di kepala kalian atau pikiran kalian ini apa sih? Oke, kalian boleh chat nih. Kalau Kak Shirley sendiri ngomong tentang konsep MLM ini gimana nih, Kak Shirley? iya. Kalau dulu awal sebelum bergabung mikirnya MLM itu hanya untuk orang yang pinter ngomong, pinter Mm-mm, jualan gitu. mm-mm, Sampai tiba di satu titik mm-mm, mengikuti satu event bahwa oh ternyata MLM ini adalah seperti kuliah kehidupan. Nah, mm, waktu mm, itu kemudian mulai ikut pelatihan-pelatihannya. Oh, ternyata mm, MLM itu kita bisa cari income. Waktu itu sampai di mm, sana. Mm-mm. mm, Sampai mm. tiba lebih lanjut lagi tingkat kematangan atau kedewasaan kita di bisnis Mm-mm. MLM. Oh, artinya kalau kita mau sukses di sebuah industri multi level marketing, itu kita tidak bisa seorang diri. Artinya kita harus Hmm, sama dengan rekan-rekan kerja kita dan membantu rekan kerja kita untuk mereka itu bisa berkembang, untuk mereka hmm, juga bisa mendapatkan income. Gitu tuh ceritanya. hmm. Kemudian berkembang lagi bahwa industri MLM ini adalah sesuatu industri yang menjadi sebuah terobosan di mana setiap orang bisa menciptakan aset dan bisa menciptakan pemimpin buat dirinya dan mencetak pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya gitu ya. Yes, benar. Oke, guys, kalian dengar nggak transformasi dari apa yang ada di pikiran Kak Shirley, seorang Royal Crown, dari yang pertama kali MLM itu adalah jualan. Karena memang faktanya saat kita ketemuan sama orang, yang kita sharingkan adalah produk-produknya,
kemudian baru kita ngomongin bisnisnya. Ada kalanya orang cuman sampai berhenti di produknya, kemudian mereka pakai, akhirnya mereka join, kemudian what next? Ya, yang ada di kepala mereka karena cuman tahu produknya sehingga mereka cuman mikirnya MLM adalah jualan. Terus kalau tadi kalian lihat transformasi dari apa yang dipikirin oleh Kak Shirley berkembang gara-gara pelatihan. Jadi mindset kita itu bisa semakin luas, seluas samudra ya. Dan semakin banyak apa yang bisa kita lihat seperti butir-butir pasir yang ada di lautan gara-gara kita mengopen mind diri kita dengan kita mengikuti event-event yang ada ya. Thank you buat Kak Eko yang udah mengatakan saya masih jualan. Nah, ini karena kalau kita cuman berpikir sampai pada stage yang pertama, maka yang terjadi ya kalian hanya berkembang di stage yang pertama. Tapi kalau kita ini mau up ke stage yang kedua, tiga, dan seterusnya, pasti ada perkembangan dan bisnis kita pun juga akan berkembang sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Terus bisnis MLM-mu, kamu mau bawa kemana nih? Kamu mau bawa kemana? Mau dibawa kemana? Kalau kita hanya membawa bisnis kita hanya cuma sekedar jualan, maka yang terjadi, ya hasilnya cuman apa yang kita terima dari apa yang kita upayakan. Tapi tadi kalian dengar nggak bahwa Kak Shirley sendiri sampai di titik nggak mungkin melakukan bisnis ini sendirian tapi harus bangun tim, kan gitu. Nah, bangun tim itu apa? Apakah tim sales? Apakah tim orang-orang yang pinter-pinter jualan semua? Ternyata nggak sampai di sana ya. Sampai di arah untuk bangun pemimpin. Thank you sekali lagi buat Kak Eko yang udah mengatakan ribet kalau harus networking. Oke, kalau ngomong ribet, kalau harus networking, berarti Kip, nggak apa-apa. Thank you banget untuk jujurnya Anda ya, karena tidak sedikit di antara orang-orang berpikir hal yang sama ya dengan Pak Eko. Nah, di sini Kak Shirley menanggapi dari apa yang dikatakan oleh Pak Eko tentang ribet kalau harus membangun manusia, kemudian teamwork, membangun pemimpin dan lain sebagainya. Berarti kita ngobrolin tentang konsep MLM itu tadi ya, Kak Shirley. Mungkin bisa diberikan ide-idenya? Benar. Jadi kalau sama awal mulanya malah yang membuat saya nggak mau bergabung karena saya cuma mikir ini jualan. Nah, setelah saya mengikuti event yang pertama, saya nyadar ternyata isinya bukan cuma penjual aja di dalam bisnis MLM ini. Itu yang membuat aku tertarik untuk bergabung. Nah, setelah aku bergabung, kan kita kepingin dong tahu lebih lanjut. Nah, gabung kalau nggak dapat apa-apa, nggak ngapa-ngapain, duduk manis ya buat apa gabung. Akhirnya kan ikut pelatihan ceritanya. Setelah ikut pelatihan akhirnya baru mulai nyadar, oh oke, aku harus bersama dengan rekan-rekan, harus bersama dengan tim. Jadi pada saat pemikiran setiap orang ini untuk kasus ribet itu sejalan dengan apa yang mau kita terima. Karena begini, kalau saya mau coba flashback, sebelumnya kalau Shirley belum di HJI waktu itu kan ngelesin. Ngelesin enak, nggak ribet. Ngurusinnya sama anak SMP, anak SMA. Manut apa kata aku gitu kan. Turut. Jadi kalau disuruh ngerjain soal, ngerjain. Kalau gurunya nggak bisa sebentar ya, nanti dicari tahu jawabannya, nanti dikasih tahu. Nurut. Nah, sehingga waktu itu saya nggak mengalami yang namanya ribet. Tapi saya juga mengalami yang namanya mentok secara pendapatan. Nah, jadi semuanya itu ada berbanding seimbang antara kita mau bertumbuh, meningkatkan kemantapan dan kedewasaan diri kita dengan apa yang akan kita dapatkan gitu sih. Jadi kalau dibilang ribet, ribetnya itu bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan karena Pak Eko nggak sendirian. Artinya akan ada mentor yang akan membantu mengurangi keribetan tersebut. Oke, terima kasih inputannya. Pak Eko mau nanya ya. Kalau Pak Eko ngelihat di sebuah perusahaan tuh kan ada tuh yang namanya karyawannya.
kemudian di atasnya itu ada supervisornya, kemudian di atasnya ada manajernya, di atasnya ada direkturnya. Nah, menurut Pak Eko sendiri, yang lebih ribet kerjaannya, yang lebih banyak kerjaannya, direkturnya atau karyawannya nih, Pak Eko? Karena yang pasti, ya, yang namanya karyawan, pokoknya tenggo, ya enggak sih? Aku kerja sesuai dengan apa yang disarankan, nggak perlu pakai mikir, kadang-kadang udah tahu, oh ya ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke sini. Dan setiap bulan aku terima gaji, ya enggak sih? Tapi kalau direktur, kadang, apalagi kalau direkturnya yang pucuk-pucuk pimpinan nih ya, bisa 1 bulan nggak ada di rumah karena harus keliling ya internasional gitu ceritanya. Ninggalin keluarganya. Kemudian kalau kerja itu nggak cukup 8 jam, bisa jadi kerjanya sampai lembur-lembur. Yang dipakai itu bukan cuma sekedar fisiknya, tapi yang dipakai itu adalah psikisnya, juga pikirannya, juga apa ya, banyak hal gitu ya yang harus diinikan. Wow. Udah ya, dapat jawabannya ya. Stres berat, tapi berbanding lurus nggak dengan apa yang dia dapatkan. Kalau tadi Kak Shirley nyorotin tentang income, tapi sekarang saya mau nyorotin nih tentang skill atau tentang kemampuan. Pak Eko pernah nggak main Mario Bros, Super Mario Bros, atau main games apapun lah ya, Tetris lah ya, lain zaman yang dulu-dulu yang muda-muda. Stage 1 dengan stage 3 dengan stage 10 dengan stage yang 12 itu kira-kira mana ya yang lebih ribet, mana ya yang butuh kecepatan, mana yang lebih nyetresin yang mana ya? Kadang-kadang udah turun ya semua Tetrisnya. Makanya di sini ini penting banget pada saat kita upgrade, kita itu mau menerima keribetan-keribetan, sebetulnya saat itu adalah saat naik kelas. Dengan kita naik kelas berarti kan kita belajar sesuatu yang banyak. Cuman memang faktanya banyak orang yang nggak suka belajar dalam kehidupan itu sesuatu yang menyakitkan. Karena bawaannya manusia itu justru melarikan diri dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Lebih suka sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, ya enggak sih? Tapi sekali lagi, balik lagi ya, apa yang kita terima berbanding lurus, bukan cuma sekedar masalah penghasilan. Tapi kamu bisa skillful enggak? Kamu bisa melakukan upgrading diri enggak? Atau kamu cuma average? Kalaupun average dengan kondisi inflasi yang hari ini luar biasa, itu semakin hari semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk, kita bukan semakin naik, ya enggak sih? Iya, makin tinggi makin ribet, benar. Tapi maunya sampai di pucuk atau cuma di bawah-bawah aja. Kalau sampai di pucuk berarti harus siap untuk ribet. Makanya sesi pendampingan saat ini itu adalah sesi yang paling penting untuk ngatasin keribetan-keribetan. Iya, Kak Shirley saya ingat nih, kalau kita maaf punya ART baru ya Kak Shirley, kemudian Iya, ART-nya itu kita mau bantuin dia kerjanya itu bukan cuci menggunakan tangan nih, tapi cuci menggunakan mesin. Nah, saat si ART itu Kak Shirley bantu untuk jelasin pakai mesin cuci, dia masih nggak ngerti. Kemudian Kak Shirley jelasin lagi, dia masih nggak ngerti. Ribet ya Kak Shirley ya. Kalau gitu gimana? Udah, mesin cucinya taruh aja, dia tetap pakai mesin cuci. Atau Kak Shirley yang melakukan cuci sendiri pakai mesin cuci. Ini gimana nih Kak Shirley? Supaya teman-teman yang ada di ruangan ini paham nih tentang analogi ini. Silakan nih Kak Shirley. ya, maksudnya kan dikasih satu tools yang akan Mm-mm. memudahkan, mempercepat, dan meringankan. Nah, Mm-mm. toolsnya pun juga dibeli gitu dengan harga yang Mm-mm. lumayan. Tapi ternyata karena tidak memiliki pemahaman, kemampuan untuk cara menggunakan mesin, kemudian belajar pun juga nggak Nggak nyampe nyantol. nggak nyantol, otomatis kan dianya juga akan mengalami lebih capek, lebih lelah, kemudian rasanya nggak habis-habis kerjanya, waktunya itu juga semakin panjang jam kerjanya. Nah, kalau model seperti ini artinya
mesinnya harus diganti atau orang yang harus diganti? Yang harus diganti adalah mindsetnya ya, di mana kita harus bisa ngajarin ART tersebut, maaf, pelan-pelan supaya dia bisa memanfaatkan tools yang ada. Kalau kita nggak sabaran dengan ART, maka kita lakukan sendiri, balik lagi ribet, ngajarin dia nggak nyantol-nyantol, nggak nyambung-nyambung. Wah, kalau kayak gitu gimana? Wah, pasti ya kita yang akan bermasalah. Oke. Harusnya yang kita lakukan adalah kita telaten ngajarin satu-satu sehingga dia bisa, akhirnya dia bisa menggunakan mesin cuci itu. Oke, lanjut ya. Terus, apakah kamu tahu bagaimana generate income di MLM yang sesungguhnya? Ini berkaitan nih masih ya dengan kata-kata ribet ya. Kalau kita cuma single fighter, oke, berarti bukan MLM dong. Direct selling dong, ya kan? Seperti sales pada umumnya. Sayang. Banyak sekali benefit yang ada di industri MLM tidak kita manfaatin. Kita cuma dapat uang kecil aja. Padahal uang yang gede atau yang kita sebut sebagai passive income tersebut benar-benar kita generate dengan kita jalanin MLM sesuai dengan pemahaman MLM yang sesungguhnya seperti apa. Benar nggak sih Kak Shirley? Ya, jadi ya kita tahu bahwa namanya aja multi level marketing dan sering kita mendengarkan di breakthrough opportunity bahwa kata kuncinya untuk kaya yaitu punya cabang banyak kan Hmm. gitu. Nah, Hmm. cabang ini diperoleh kan bukan dengan cara kita itu menambah tangan kita, menambah waktu Hmm. kita kalau Hmm. bisa gitu. Nah, Hmm. yaitu dengan cara melakukan tim, memiliki rekan kerja. Dan rekan Hmm. kerja ini bisa di kota yang sama, bisa di beda kota, bisa di Hmm. pulau yang berbeda. Dengan mereka memiliki kemampuan yang sama, otomatis akan terganda semua aktivitas yang berkenaan dengan bisnis HDI. Itu kalau cuma punya satu cabang. Kalau punya 5 cabang berarti terganda 5 kali. Nah, bagaimana caranya untuk mengganda sekian banyak? Jawabannya adalah memastikan mereka tahu cara menjalankan bisnis ini dengan pendampingan, gitu ya Kak Anggrek ya? Benar sekali. Kalau satu orang menghasilkan 10, dua orang bisa menghasilkan 20, tiga orang bisa menghasilkan 30, empat orang bisa menghasilkan 40, lima orang bisa menghasilkan 50. Apakah kamu cuma menghasilkan sendirian nih? Tuh, ada lagi ya pertanyaan dari Pak Eko. Bagaimana ya menghadapinya? Materi ini. Gitu ya. Jadi pastikan signalnya itu benar-benar kuat supaya tidak ada distraksi. Bukan cuma signal kalau ada HP atau sosmed yang ada di sebelah kalian atau ada keributan-keributan apa yang ada di sebelah kalian. Kalian masuk aja ya ke ruangan ya supaya pesan yang ingin kami sampaikan tuh benar-benar bisa nyampe ya. Pada dasarnya kita tahu kok kalau MLM tuh hasilnya bisa besar. Cuman kadang kita ini nggak mampu untuk mengasah diri kita. Bukan nggak mampu ya, nggak mau ya. Nggak mau untuk lebih sabar, nggak mau untuk lebih telaten. Dan hal ini biasa, normal. Setiap orang maunya cepat. Setiap orang maunya satset. Setiap orang mau bekerja dengan orang yang cerdas ya. Setiap orang mau bekerja dengan orang yang cepat. Nggak mau ribet dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, ya kita diuji loh dengan adanya rekan-rekan kerja kita itu adalah sebuah challenge. Yang mana ujiannya kalian bisa lampaui nggak? Kalau kalian bisa lampaui, berarti kalian akan upgrade segala sesuatunya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut pada slide yang berikutnya ya. Kalau ngomongin tentang network marketing, kalian mau bikin network kalian cuman yang kayak gini atau kalian mau bikin network kalian yang kayak gini? Yang mana? Kiri atau kanan? Jawab dong. Jawab dong. Kiri atau kanan? Jawab. Oke. Yang banyak. Iya, 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 iya. Thank you ya buat kalian-kalian yang masih dalam tanda petik hidup ya di sini ya. Yang udah ngomong yang kanan, yang kanan, yang kanan. Hei Pak Eko, kalau yang kanan berarti ribet. Ya enggak sih Kak Shirley?
Ngurusin Iya. 5 orang atau 6 orang dengan ngurusin ribuan orang itu kira-kira gimana Kak Shirley? Boleh nggak diberikan insight-nya? Aslinya, Kak Anggrek, ribetnya itu sama kan, tapi Hmm, yang beda itu adalah tekniknya yang pertama hmm, dan yang kedua pasti income-nya juga beda gitu. Kalau sama-sama ribetnya ya, nah ngurusin 5 orang konsumen juga ribet, ngurusin 5 orang leader juga ribet. Sama-sama ribetnya, sama-sama hmm, meluangkan waktunya, lebih hmm, baik memiliki 5 leader daripada hmm. hanya 5 konsumen. Benar. Kalau kalian punya 5 konsumen, kalian punya catatannya, dia habis ya kan, kemudian kalian datang, kemudian kalian tawarkan lagi. Harusnya loh ada di store kok alatnya, ada mesin cucinya kok ya kan. Masalahnya ada alat mesin cuci, diajarin nyuci pakai mesin cuci apa enggak gitu ya. Kalau ada di store nggak dipakai, ternyata orangnya masih ke kantor beli produknya. Saya ngelihat loh dengan mata kepala saya sendiri banyak yang seperti itu. Itu sama dengan kalian udah beli mesin cuci yang harganya jutaan, tapi kalian jadikan besi tua mesin cucinya nggak kepake. Ha, gimana? Punya mesin cuci, dicuci sama tangan, kemudian di mesinnya, mesinnya diputar manual dengan tangan. Atau mesin cucinya itu dijadikan lemari baju, Kak Shirley. Ingat nggak sih Kak Sherly, ada loh yang punya kulkas itu dijadikan lemari baju. Nggak Iya, dipakai untuk nyimpen atau pendingin, tapi malah dipakai jadi lemari baju. iya, iya, iya. Oke, guys. Ini merupakan sebuah brainstorming ya buat kita semua. Kalau kalian memilih yang kanan, berarti kita harus ngerti langkah-langkahnya bagaimana dan salah satu langkah untuk kita bisa create network kita dengan berbagai macam keribetan dan kita bisa meminimalkan keribetan itu. Kalau tadi Kak Shirley ngomong punya 5 konsumen dan punya 5 leader sama-sama ribetnya, benar. Benar, karena kalau kalian punya 5 konsumen, bisa jadi konsumennya bawel, bisa jadi konsumennya berhenti pakai produk lain, sehingga kalian harus cari lagi, ya enggak? Nah, kalau punya 5 leader, ya sama-sama bawelnya gitu ya, sama-sama ribetnya mungkin ya kan, tapi komisinya beda ya Kak Shirley ya? Oke, oke, oke. Setelah kita brainstorm, yuk kita langsung masuk ya tentang pendampingan itu sendiri. Karena pendampingan ini justru kita masuk ke stage yang berikutnya yang membuat konsep daripada industri network marketing sendiri itu emang benar-benar kita jalankan nih ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, menurutmu apakah pendampingan yang kamu apa pendampingan yang kamu dapatkan waktu kecil sehingga kamu sampai gede sekarang? Oke, dalam kehidupan sehari-hari nih, menurut kamu pendampingan apa yang kamu dapatkan waktu kecil sampai kamu bisa sekarang ini loh? Apa? Coba chat. Dari waktu kecil, maksudnya dari waktu kecil itu dari waktu bayi. Ya. Terus dari waktu bayi. Hmm. Terus. Kalau kalian udah ngechat satu, kemudian kalian ingat, kalian chat lagi, ya. Oke. Pendampingan belajar, pendampingan PR matematika. Didampingi PR matematikanya berapa kali? Ya, pendampingan pada saat belajar jalan, diajarin ngomong, mama, ya kan? Waktu kita diajarin ngomong sama orang tua kita, mulutnya sampai mama, ayah, daddy, oh, maka saya, iya nggak sih guys? Sampai kayak gitu ya. Iya, belajar segala hal itu apa, Kak Melinda? Cet, ya. Disusuin. Sampai diajarin, didampingi ya. Gini loh kalau pegang botol susunya. Gini loh kalau pegang sendoknya. Gitu ya. Diajarin makan, diajarin jalan, nyeberang jalan. Oh iya.
terus ngomong, berhitung, pendampingan belajar naik sepeda. Yang lain nggak didampingi langsung bisa sendiri ya? Guys, lihat YouTube ya. Lihat YouTube ya, waktu bayi terus langsung bisa sendiri ya, guys. Coba, coba, coba. Kalian ingat-ingat ya, pada saat kalian mencet TV, didampingi nggak ya? Setel radio, didampingin nggak? Iya kan? Kemudian waktu belajar mandi atau toilet training didampingi nggak, guys? Pakai celana, ya kan? Didampingi nggak? Oke. Ngancingin baju, terus itu, apa, pakai sepatu ya, bikin pitanya sepatu, iya nggak? Kemudian ganti spray, didampingi nggak, guys? Ya, pakai kaos kaki, ya kan? Setiap saat didampingin, diajarin pokoknya dari A to Z, mandi. Waktu keramas didampingin nggak? Keramas itu jangan cuma diucek, ucek, 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 terus disiram. Tapi benar-benar harus bersih, kemudian dibilas sampai bersih. Shampooan lagi ya, 2 kali ya. Gitu nggak sih, guys? Ya. Oke, diajarin pegang biskuit. Oke, sampai bisa bicaranya baik. Sikat gigi, loh ya. Sikat gigi bukan sak 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 sak, tapi benar-benar ya detail. Terus apalagi kalau sudah lepas baju, bajunya taruh di mana? Kemudian kalau pinjam barang, barangnya gimana ya kan? Apa cuma dibuang gitu aja ya? Buang sampah didampingi nggak caranya buang sampah, guys? Loh itu loh ya, pakai sandal jepit ya. Setelah pakai sandal jepit, masuk rumah sandal jepitnya taruh di mana, didampingin, diomongin nggak? Guys. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa semuanya itu perlu didampingin, gimana pertanyaannya? Kalau orang tua kalian ngomongnya ribet, anakku ini ribet loh. Sekali diomongin enggak ngerti, masih harus diomongin berkali-kali, ribet ini anakku ini. Ngerepotin aja ya. Menurut kalian, kalau orang tua kita nggak mau ribet, dan kalau kita sebagai orang tua, kita juga nggak mau ribet sama anak kita, kira-kira anak kita jadi apa ya? So, kalian udah tahu ya jawabannya ya, bahwa keribetan itu yang bikin kita jadi sabar. Keribetan itu yang bikin kita jadi pakai strategi dalam melakukan sesuatu. Oke, Pak Eko. Gimana? Masuk, Pak Eko? Oke, oke, oke. Thank you ya. Kita lihat sama-sama. Saat kalian dipegang tangan oleh orang tua kalian kiri dan kanan, pertanyaannya adalah apa nih yang kalian rasakan? Hmm? Apa yang kalian rasakan? Oke, terus apalagi yang kalian rasakan? Maksudnya dipegang tangan kiri dan kanan tuh kalian didampingi gitu dalam melakukan sesuatu. Oke. Happy, aman, nyaman buat teman-teman. Kalian bisa juga baca chatnya, yo. Oke. Lebih percaya diri, kalian lebih tenang, lebih diperhatiin, kalian bahagia. Terus apalagi? Apalagi, apalagi? Kalian lebih yakin, oke. Lebih pede, apalagi? Tidak takut, tidak khawatir, kalian lebih mantap, ya enggak sih? Oke, lebih kayak jadi jagoan, lebih terarah, apalagi. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di sini, coba nih saya mau nanya. Kalau kalian digandeng tangan bukan dengan orang tua kalian, tapi digandeng tangan dengan stranger. Atau digandeng tangan dengan orang yang kasar, atau orang yang nggak meyakinkan, atau orang yang ngomongnya keras gitu ya, atau orang yang marah-marah gitu ya, atau orang yang ya intinya stranger yang kalian nggak tahu. Oh, itu kalian udah jawab ya. Takut, kabur, dan lain sebagainya. Itulah. Makanya saat kita mau dampingin downline kita, berarti kita harus jadi orang tua nih. Orang tua itu berarti dia udah tahu sebelumnya gitu ya. Sehingga kita bisa ngajarin sesuatu. Sehingga orang yang didampingi itu bisa ngerasakan lebih percaya diri, lebih aman, lebih nyaman. Nah masalahnya kita sebagai upline nih guys.
apakah kita udah bawa kenyamanan buat rekan kerja kita? Ya nggak, Kak Shirley? Kalau kita justru membawa ketakutan buat rekan kerja kita, dan kita itu bawa sesuatu yang apa ya, membuat rekan kerja kita nggak safe, itu kira-kira gimana ya, Kak Shirley ya? Ya itu tadi, jadinya takut kalau posisinya kan kalau anak kecil sama orang tua, otoritasnya adalah di orang tua gitu kan. Sedangkan kalau kita bersama dengan rekan kerja, masing-masing punya otoritas. Nah, sehingga pada saat kalau kita sebagai upline yang tidak bisa menggandeng dengan baik, otomatis si downline akan kabur gitu kan. Nah, seperti kita itu adalah orang yang stranger itu tadi kan, Kak Anggrek kan. Tidak Hmm. membuat rasa aman, tidak membuat rasa tenang, malah merasa eh, lu siapa kok rasanya aku jadi nggak nyaman sih dengan orang Hmm. yang menggandeng aku gitu. Berarti Kak Shirley sendiri mau didampingi sama orang yang ngerti, orang yang qualified ya. Ya, orang yang qualified, orang yang bisa menuntun aku, bisa membuat jalannya itu, oh ini aku harus arahnya ke sini nih, jalannya ke kiri atau ke kanan, aku harus melangkahnya satu kaki atau dua kaki, kan gitu tuh. Oke, udah nangkep guys. Oke, jadi kita pun dengan adanya keribetan-keribetan itu tadi, kita namanya naik kelas loh. Dengan kita naik kelas, kita punya kemampuannya, kita punya skillnya, kita punya apa ya, hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kita itu bisa gandeng tangannya orang gitu ya. Maka orang itu akan jadi lebih percaya sama kita. Iya, ribet sama dengan naik kelas. Masuk Pak Eko ya. Lanjut ya. Jadi di sini kalau ngomong di bisnis HDI secara specifically ya, pertanyaannya adalah kenapa sih harus didampingi? Nah, nih Kak Shirley, boleh cek di tempatnya chat ya Kak Shirley sambil aku akan coba untuk menuliskan nih di sini Kak Shirley. Kenapa harus pendampingan? Yuk, Silakan Kak. boleh teman dibantu. Apa? Kenapa? Dari penjelasannya Kak Anggrek tadi, menurut teman-teman kenapa sih kita itu harus didampingi? Kenapa kita harus didampingi? Supaya terarah, karena belum pede. Apalagi, kenapa harus didampingi? Supaya tidak tersesat, lebih cepat datang ke tujuan. Tahu caranya. Oke. Hmm, Supaya terarah, tahu caranya. supaya tidak tersesat. Wih, Oke, terus? tahu caranya. Supaya tidak tersesat, Iya, lebih cepat datang ke tujuan. agar tidak Tersesat. tersesat. Oke, Lebih supaya cepat sampai ke supaya tujuan. terarah itu supaya lebih cepat sampai tujuan. Iya. Oke, lebih cepat sampai tujuan. Memiliki pemahaman lebih luas. Oke, memiliki pemahaman lebih luas. Ya. Oke, terus? Lebih efektif. Oke, apa lebih efektif? Ya. Lebih fokus untuk Oke. tujuan. Oke, kalau ngomong tentang tujuan itu berarti sudah ada ya, supaya terarah, Ya. supaya tidak tersesat, lebih cepat sampai Belajar dari tujuan. mentor. Kenapa? Bisa belajar dari mentor. Iya, tahu caranya itu ya. Tahu caranya itu Ya. maksudnya belajar dari mentor, ya kan? Terus, Kenapa apalagi? dampingi? Masih baru. Biar Ya, merasa pede, nggak salah ngomong, lebih yakin. mm-mm.
Mudah Oke, terjadi duplikasi. oke, lebih efektif. Maksudnya lebih efektif itu duplikasi lebih gampang gitu ya. Ya, Oke, belajar penting itu. bareng. Iya, agar tidak tersesat, memiliki pemahaman yang lebih luas. Terus di situ saya suka banget ya dengan kalimatnya Kak Florensi. Belajar berani untuk bertindak lah. Ini penting ya. Tahu caranya tok nggak cukup, tapi belajar untuk berani bertindak. Nah, itu penting gitu ya. Oke. Terus ada lagi nggak nih buat Cari kalian-kalian? solusi bareng. Oke, agar tidak tersesat, mencari solusi bareng. Oke, apalagi? Ada lagi nggak di sini, guys? Kenapa sih kita harus didampingi ya? Masih baru, masih ngeblank, nggak Mm-mm. tahu ngapain. Tadi yang Stage masih baru. skill. Oke, masih baru berarti bingung. Yes. Oke, tidak tahu jadi tahu, belajar, masih baru, mau ngapain, belum punya knowledge dan skill, ya kan? Oke, oke. Hmm, belum punya knowledge dan skill. Oke, lanjut Kak. Sudah. Oh, ini ada tambahan apa nih? Hmm, belajar blend. Oh ya, udah itu nanti actionnya. Blend prospek, presentasi. Kenapa harus didampingi? Karena kita nggak kerja sendiri. Awal-awal perlu Hmm, didampingi. Nanti hmm. kalau skill udah meningkat, baru mendampingi rekan kerja yang lain. Wah, Kak Shirley, kalau mereka-mereka ini bisa memberikan ide-ide kenapa harus melakukan pendampingan dan mereka emang benar-benar menerapkan nih alasannya kenapa harus keribetan-keribetan itu terjadi dengan pendampingan-pendampingan, harusnya mereka-mereka ini kelasnya Royal Crown semua ya, Kak ya. Tujuh. Yeay, udah masuk kelas Royal Crown tapi kelas teori. Oke, kelas prakteknya harus diselesaikan, guys. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, teman-teman udah hebat semua ya. Kalian punya awesome idea, brilliant, cool, best idea, great idea, creative idea. Karena kalian tahu bahwa yang namanya kenapa harus didampingi ini adalah sebuah reason atau alasan dari kita bangun network kita atau bisnis MLM yang sesungguhnya. Balik lagi ya, saat kita itu udah ngerti tentang konsep network marketing yang sesungguhnya dan kita tahu bagaimana melalui industri ini kita bisa generate income, maka kita harus lakukan yang namanya duplicate itu tadi ya. Dengan duplicate, maka berarti yang namanya kenapa harus didampingi? Iya, karena memang ya masih baru, masih bingung supaya mereka terarah, supaya tahu caranya, supaya rekan kerja kita itu belajar untuk berani bertindak agar nggak tersesat, kita bisa cari solusi sama-sama, lebih efektif, mereka belum punya skill dan knowledge, mereka didampingi agar punya pemahaman yang luas, agar bisa cepat sampai tujuan dan lain sebagainya. Wah, iya benar, juara teorinya. Makanya semuanya itu komplit dan ide-ide kalian itu tertuang di materi ini loh ya. Jadi materi ini bukan cuma materi kami, tapi juga materi kalian. Jadi teorinya udah A+. Tapi prakteknya ini yang harus kita bikin jadi A+ ya, Kak Shirley. Oke, Ya. kalau gitu kita akan lanjutin nih. Peran daripada pendamping. Nah, peran daripada pendamping, ini teman-teman saya ambil idenya dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Oh, bahasa planet mana ya? Itu adalah bahasa Jawa ya.
Makanya peran daripada pendamping itu bukan cuman sekedar di belakang, tapi peran daripada pendamping itu ada di 3 lokasi, oke? Di depan, di tengah, dan di belakang ya. Ing madya mangunkarsa itu berarti di tengah ya. Nah, Tutwuri Handayani itu berarti di belakang. Kalau kalian ngelihat di SD, kan, itu kan ada logonya SD itu ada tulisannya Tutwuri Handayani gitu ya guys ya. Benar, 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 benar. Ki Hajar Dewantara ya. Makanya diambil dari insight tersebut, kami mau sharing ke kalian bahwa peran pendamping itu di depan, di tengah, dan di belakang. Mungkin Kak Shirley mau jelasin ini, silakan nih Kak. Ya, oke. Jadi, Iya benar, Mas, Hari Pendidikan Nasional, guys. Selamat oh, Hari Pendidikan Nasional. ini artinya semuanya di sini adalah guru-guru yang hebat semua ya, Kak Anggrek ya. Benar. Kan seorang guru itu dikatakan bagi para muridnya semua itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya Anda semua adalah pahlawan kepada rekan-rekan kerja Anda saat mereka bisa mencapai impiannya satu demi satu. Nah, Hmm. kita nih sebagai seorang pendamping, pada saat kita itu memiliki posisi di depan, di tengah, dan di belakang itu haruslah inline. Inline itu adalah satu sama lain saling melengkapi, bukan selalu kita itu berperan pendamping harus selalu di depan, harus selalu memberikan komando, harus selalu membuka jalan, harus selalu memberikan inisiatif. No, tapi kita semuanya itu harus ada di berbagai posisi. Tergantung kepada siapa kita mendampingi, tergantung kondisi seperti apa yang mereka butuhkan. Bagi seorang rekan kerja Anda, katakan jalur A atau si A, bisa jadi saat hari ini dia itu lagi posisinya itu down, lagi rasanya itu lelah, capek, rasanya dia itu uh, jadwalnya itu berantakan. Nah, pada saat itu kalau Anda lihat dari slide-nya langsung Anda bisa baca masing-masing gitu kan. Artinya Anda dibutuhkan sebagai pendamping terhadap rekan kerja Anda di nomor berapa nih? Yuk, masih bersama dengan saya enggak? Mungkin Di bisa nomor diulangi Kak Shirley. Ya, jadi pada saat nih kita memiliki rekan kerja yang dianya itu lagi lemes, lagi down, lagi tidak karu-karuan, dia pusing, bagaimana caranya ngatur jadwal, mana jemput anak, mana harus ngurusin rumah, mana harus HD-nya, mana dia harus bikin roti. Oh, iya kan? Nah, artinya kalau kita kita punya rekan kerja yang seperti itu, peran kita sebagai pendamping di mana nih? Yes. Tapi bisa jadi Anda adalah orang yang sama tadi di nomor 3 ya, di belakang. Kepada rekan kerja Anda yang lain, ya, orang katakan si X atau si Y, nah, dianya lagi on fire gitu ya, dia udah bisa presentasi, dia udah open market, bahkan diundang oleh kanan kiri. Kemudian dia itu rasanya jadwalnya proposal itu udah banyak. Nah, kira-kira kalau kondisi seperti itu, Anda peran pendamping di mana? Benar, thank you Kak Florensi, Kak Eko. Di nomor 2, di tengah. Jadi kita harus jaga bara apinya dia, bahkan memberikan satu reminder-reminder apa yang harus dilakukan dengan banyaknya open market yang dia lakukan. Bukan berarti dibiarkan aja gitu ya kan, tapi harus ada batasan-batasan. Apa nih sebagai pendamping yang akan kita lakukan terhadap rekan kerja yang sudah memiliki banyak jadwal open market yang berturut-turut gitu. Nah, demikian juga mungkin kita punya rekan kerja yang lain lagi. Si C, oh, dianya ini ikut training paling rajin. Oh, presentasi sudah bisa. Kemudian dianya itu setiap hari ready. Pokoknya mulai pagi sampai sore waktunya bisa untuk HDI.
Tapi setiap kali mau ketemu sama orang nggak pernah bisa. Rasanya bikin janji, rasanya nggak pernah ketemu. Bukan ditolak, karena kita nggak tahu. Pokoknya nggak pernah ketemu aja. Nah, posisi seperti itu, Anda sebagai pendamping, di posisi mana nih perannya? Di nomor satu, di depan, harus membantu untuk membuka jalan. Ya kan, memberikan inisiatif. Mungkin dia ada kekurangan strategi pada saat bikin janji. Mungkin dia nggak pernah bikin janji, cuman langsung ujuk-ujuk, tiba-tiba datang ke rumahnya si A lagi pergi, datang ke rumahnya B lagi keluar, datang ke temennya yang lain, semuanya langsung tiba-tiba didatengin tanpa bikin janji. Terus sore hari datang ke kantor lemes. Hari ini aku kok nggak ketemu sama semua ya, padahal aku udah bisa presentasi. Ternyata jawabannya karena dia belum berani atau dia tidak tahu bagaimana caranya membuat janji. So, guys, maksudnya kita sebagai seorang pendamping, kita sebagai seorang upline yang akan mendampingi rekan kerja kita harus memiliki 3 kriteria ini, tergantung dari kondisinya. Di depan, di tengah, atau di belakang, semuanya harus kita kuasai. Nah, ribetnya nguasain itu. Kalau cuman kita jualan aja, maka nggak perlu nih. Oke? Kalau ini nggak perlu, berarti nggak ada ribet. Kalau nggak ada ribet, ya udah, berarti kondisi daripada bisnis kita nggak kemana-mana. Konsep daripada MLM atau hal-hal yang besar-besar yang ada di MLM, itu kita nggak dapat tuh. Oke? Maksudnya kita nggak manfaatin. Kita cuman jualan itu tadi. Kalau jualan ya udah, daripada jualan di HDI, mending ya jualan di Keranjang Kuning, Shopee, ya kan? Atau yang hijau-hijau gitu ya. Itu bisa dapat lebih gede daripada loh. Kalau cuman jualan HDI. Oke, oke guys. Makanya kalau emang kita tahu di HDI ini gede, makan tuh bagian-bagian yang bikin kita emang benar-benar bisa besar. Saat ini saya mau bacakan ya slogan Ingarso Sung Tulodo. Itu maknanya seorang guru harus jadi teladan bagi muridnya ya. Terus Ing Madyo Mangunkarso menekankan bahwa peran guru memberikan semangat agar muridnya terus maju di tengah-tengah ya. Peran guru di tengah-tengah. Terus Tut Wuri Handayani mengajarkan guru memberikan semangat kepada muridnya untuk menentukan pilihan-pilihan. Wah, guys. Jadi sepanjang perjalanan kehidupan daripada rekan-rekan kerja kita di depan posisinya kita bisa lari ke tengah, kita bisa juga ke belakang, kita juga bisa pindah lagi ke tengah, kita juga bisa pindah lagi ke depan, tergantung dengan situasi dan kondisi dan siapa yang kita hadapi. Makanya kemampuan yang kayak gini itu adalah kemampuan yang sangat indah loh ya. Oke, dan ini adalah bagian daripada legacy. Legacy atau warisan yang mana warisan ini dalam bentuk apa? Kemampuan ya untuk kita bisa wariskan ke siapa? Rekan-rekan kerja kita, ke anak-anak kita. Dan itu adalah hal yang sangat mahal nih guys. Paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan ya dari poin ini? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Coba baca chat dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Iya, iya, Jadi iya, iya. Ya? coba masuk sedikit lebih dalam ya. Jadi pada Hmm. saat kita memiliki rekan kerja yang seolah-olah mengatakan aku mau sukses di HDI. Hmm. Nah, tapi setelah kita coba 2 hari, 3 hari, setelah dia menyelesaikan training, kok rasanya nggak ada pergerakan ya? Nah, Hmm. artinya coba kita cari tahu setiap harinya ngapain. Nah, ini kan berarti perlunya kita reminder self-control and time management. Hmm. Nggak ada salahnya kita sebagai seorang pendamping, kita justru menanyakan, kalau pagi biasanya ngapain, Kak? Hmm. Setelah itu ngapain? Setelah Hmm. itu ngapain? Coba dibuat, lihat rincian hari demi hari, Senin sampai Sabtu, bagaimana pola jamnya dia. Hmm. Nah, dari situ
boleh kan kita sebagai seorang pendamping kita tanya, terus Hmm. kapan jam untuk menjalankan bisnis HDI-nya. Nah, mulai muncul nih, ya kan? Katanya kan mau sukses. Artinya kan harus ada ekivalen waktunya untuk menumbuhkan bisnis HDI. Nah, Hmm. dari situ mulai lihat, oh iya ya, ini kok penuh sekali. Oke, yang ini rasanya aku bisa untuk HD. Yang ini Hmm. bisa. Udah cuman Hmm. ini aja, yakin cuman itu. Nah, kita boleh bantu downline kita yang baru, yang dia sebagai orang yang baru bergabung, yang tidak tahu bagaimana memanajemen waktu dengan baik, kita bisa bantu sisihkan. Oke, yang waktunya ini boleh nggak didelegasiin ke orang lain? Yang Hmm. waktunya ini yang jemput apa harus kamu sendiri? Enggak kan? Boleh nggak nunut ikut temennya? Hmm. Sehingga kita bisa mulai membantu rekan kerja kita mengalokasi waktu lebih banyak untuk menjalankan bisnis HDI. Ini adalah salah satu contoh kecil peran pendamping secara teknis. Iya, mengalokasikan waktu lebih banyak untuk menjalankan bisnis HDI, tapi penting juga ya untuk kita melakukan dorongan-dorongan. Udah kamu udah pada tahu gini-gini. Yuk, kita lakukan sekarang gitu ya. Kalian di depan tarik, ambil inisiatif untuk jalan bersama dengan dia dan kita melakukan pendampingan secara physically. Bisa juga seperti itu ya Kak Shirley ya. Iya, harus langsung. Bahkan kalau tidak uh, bisa waktu itu juga, nah mungkin ke tetangganya kanan kah, ke tetangganya kiri, ke ibu RT-nya juga bisa dong. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Kak Yanitra, kayak ilmu parenting. Pada dasarnya yang namanya upline atau rekan dengan downline, ini kan sama-sama rekan kerja. Bagaimana caranya mereka bisa melakukan seperti yang semestinya mereka harus lakukan sebagai pelaku di industri network marketing. Karena awal-awal dengan ketidaktahuan mereka, mereka masuk ke dunia baru loh. Saat mereka masuk ke dunia baru, itu benar-benar membagongkan atau membingungkan. Mereka kayak nggak ngerti, ya aku mesti ngapain. Mereka juga nggak jelas bisnis ini kayak apa. Mereka juga masih nggak ngerti produk-produknya kayak apa. Mereka masih belum punya konsep yang benar tentang industri network marketing. Itu kan banyak banget yang harus mereka pahami. Sehingga kalau kita enggak sebagai rekan kerja yang punya inisiator untuk buka jalan buat dia, ya udah forget it. Ya udah, cuman pinter teori tapi enggak bisa praktek gitu ya. Ada lagi Kak Shirley yang mau ditambahkan di peran pendamping di sini? Ya, itu dulu aja supaya nggak kaget. Oke. Lanjut ya guys ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang strategi pendampingan yang efektif. Nah, strategi pendampingan yang efektif itu bermula dari apa? Ya, ini sesuatu hal yang emang benar-benar harus kita ngertiin. Yang pertama adalah saat masih baru. Oke, saat masih baru ini maksudnya apa? Baru join, baru selesai pelatihan, baru closing-in downline, baru closing di open market, ya kan? Baru menang tantangan. Pokoknya dia itu baru ada sebuah momentum di mana momentumnya itu seperti korek api yang baru dijes. Oke. Korek api yang baru dijes gini, itu kan batangnya pendek nih. Apinya kecil nih. Ya enggak sih? Sebentar lagi dia akan bakar batangnya dan apinya mati. Jadi, saat masih baru bla 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 bla, apapun barunya, baru ikut WOW, baru ikut training Biskin, baru ikut Zoom, baru dapat downline, ya, baru closing produk satu biji, gitu ya kan? Baru menang tantangan misalkan kemarin itu Ramadan Challenge. Loh, itu benar-benar seperti korek api yang baru dijes.
Yang semestinya pada saat itu udah langsung kita tangkep tuh ceritanya untuk dilakukan pendampingan. Oke, karena momennya pas pada saat itu. Tapi celakanya saat masih baru, di mana mereka masih antusias, yang terjadi dari kita adalah, boleh chat? Mumpung-mumpung masih antusias kan bisa jalan-jalan sendiri. Wih, downline-ku luar biasa. Good job. Closing orang, luar biasa. Good job. Ciami, kamu luar biasa. Diapresiasi. Kita sebagai, iya betul Kak, euforia. Kan dia baru ikut WOW, udah ngerti kan, seperti itu kan. Iya guys. Kan dia udah pakai produknya. Kemarin beli paket Propo Elik beli 2 gratis 1. Yes. Yes, berhasil closing downline-ku. Wah, guys. Kita sebagai upline, kita euforia. Padahal saat itu adalah saat yang paling pendek gitu, guys. Dan saat itu adalah saat yang paling tepat untuk kita nangkep langsung didampingin secara efektif. So, tanyakan besok atau lusa ya. Kita bisa segera realisasikan. Ketemuan yuk. Ketemuan yuk ngobrolin what next. Tapi what next itu bukan what next titik, oke? What next koma. Karena setelah what next koma masih ada what next koma, masih ada what next koma. Ribet ya, Pak Eko. Karena yang kita mau adalah kita ngajarin orang sampai bisa gitu, ya. Lanjut. Obrolin teman-teman yang bisa dikunjungin, keluarkan namanya. Pokoknya setelah ketemuan itu langsung apa? Langsung kita open mind, langsung kita omongin apa yang kita bisa omongin, langsung take action sehingga isi pikirannya bukan cuman teori tok. Nggak cuman teorinya yang A+, tapi langsung praktek, tunjukin caranya di depan lo ya, harus jadi inisiator tuh kita sebagai pendamping. Apa yang terjadi pada saat kalau kita ngomong sama rekan kerja kita? Kemarin kan udah saya role play. Tuh, langsung kamu kunjungin aja ya tetanggamu gitu ya guys ya. Kita ngomong tuh langsung kunjungin tetanggamu, kiri kanan, depan belakang. Ya, menunjukkan bahwa kita sendiri nggak mampu ya untuk jadi contoh. Ingarso sung tulodo katanya tadi ya. Di depan kita kasih contoh supaya orangnya punya gambaran gitu guys. Terus langsung masukkan ke agenda kerjamu dan tanyakan siapa lagi yang bisa dikunjungin. Jadi ini udah bagian daripada kayak kita itu udah melakukan pendampingan pertama, pendampingan yang kedua gitu guys. Ribet ya. Ya udah. Kalau nggak mau ribet, ya udah lakuin sendiri. Kalau kita lakuin sendiri, ya udah makan-makan sendiri hasil yang kamu lakuin kan gitu. Tapi kalau mau gede, mau ngerti benefit-benefit, mau ambil semua apa yang disajikan di industri network marketing, ya ini gitu. Oke. Justru dengan kita ngasih tahu, kita jadi inisiator, buka jalan, kita kipas-kipasin di tengah, kita motivate, ya kan, kita backup, kita dampingin, supaya kalau dia jatuh itu kita langsung bisa pegang tangannya, kan gitu guys. Oke. Termasuk di belakang juga kita dorong, kita lakukan pendampingan supaya orang itu ngerti apa yang harus mereka lakukan sesungguhnya di industri network marketing. Sehingga terjadi duplikasi yang benar. Saat terjadi duplikasi yang benar, gak ribet Pak Eko. Masuk Pak Eko. Kalau orangnya udah ngerti, udah tahu gitu caranya. Makanya pendampingan ini nggak cuma sekedar ngomongin. Itu teori kalau ngomongin. Tapi nunjukin yang benar. Supaya orangnya ngerti benar-benar sesungguhnya apa yang kalian omongkan. Kalau kita cuma sekedar ngomong, orang itu bayangannya bisa A, B, C, D, E, sampai Z. Tapi kalau kita ngomong plus kita nunjukin gini loh yang aku maksud. Oh, ternyata gitu ya. Karena seringkali saat orang ngomong, kita nangkepnya bisa beda dengan apa yang dia pikirkan. Ya enggak sih?
Tapi kalau dia ngajarin kita caranya kayak apa, itu kita dengan mata kepala, saksi hidup ngeliat ya guys. Jadi omongannya dengan kelakuannya itu sama. Kalau omongannya sama nggak kelakuannya sama, ya udah rekan-rekan kerja kalian nggak mau duplikat kalian tuh bisa jadi karena kita-kitanya itu cuman pinter ngomong tapi nggak pinter praktek. Nah ini bahaya juga buat kita. Oke. Dan lakukan prospecting dan tunjukkan caranya prospecting nanti di belakang ada pembahasan. Kemudian eksekusi ya, gas, eksekusi. Oke. Dan ulangi lagi dan lagi sampai rekan kerja Anda paham. Maksudnya lagi itu bukan cuma sekedar lagi ngomonginnya. Saat kita mau ngajarin si ART itu untuk pakai mesin cuci, nggak cuma ngomong, Mbak, pencetan itu yang ini, terus setelah itu yang ini, terus setelah itu yang ini, terus setelah itu ininya ditambahin, cemplungkan di sebelah sini. Kalau kita cuma by omongan atau by tulisan, nggak nunjukin pencetnya langsung, ya bisa jadi salah, terus mesinnya malah rusak, burn out. Burn out itu bukan mesinnya tok yang burn out, stres orangnya. Aku ini diomongin sudah tak lakuin, ternyata masih nggak berhasil, ternyata masih disalah-salahin sama upline-ku. Karena aku melakukannya itu nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Loh lah ya upline-nya cuma ngomong nggak nunjukin kok. Salahnya upline atau salahnya downline. Oke, guys. Gitu ya Kak Shirley. Yes, benar. Karena kalau saya ingat, yang membuat saya sampai di titik hari ini, saya didampingi oleh Kak Anggrek itu bukan cuma dengan omongan atau bukan cuma dengan perintah, tapi betul-betul Kak Anggrek melakukan pendampingan ke saya sampai masuk ke kampung-kampung, kita bawa produk, kita bawa apa slide slide presentasi gitu. Kemudian kita juga bawa untuk demo trimming, kita bawa demo hand body. Kemudian nggak jarang kita itu bukain Kids3 di tempat. Itu saya masih inget banget gitu. Tasnya itu penuh. Kanan bawa untuk ini apa slide-nya presentasi, kiri bawa produk, yang Bu Anggrek bawa produk sama bawa brosur yang nanti untuk dibagikan. Belum lagi selalu ngingetin saya, jangan lupa ya, bikin daftar hadir. Nah, sehingga daftar hadir itu nanti diarahkan untuk semuanya ngisi, itu adalah bahan untuk kita melakukan follow up. Jadi bukan cuma dengan ucapan, tapi betul-betul dengan tindakan yang dilakukan pendampingan oleh Kak Anggrek ke saya, gitu. Termasuk bikin agenda pun juga duduk di sebelahnya, nulis, ditanya-tanyain gitu Kak. Iya, iya, benar. Karena dulu itu begitu disuruh untuk bikin daftar nama, saya ingat. PR pertama dari selesai training yang pertama kali itu, bikin 150 daftar nama. Hah? Banyak banget, gitu kan. Bagi saya, orang awam, nggak pernah ngerti dengan bisnis network marketing, 150 menurut aku banyak. Karena menurut Shirley waktu itu, siapa yang mau aku tawarin ya, rasanya nggak banyak, gitu. Udah ada di kepala nih. Begitu 150, nyandet nyandet di angka 5 udah nyandet. Nyandet itu apa Kak Shirley? Berhenti, nggak ada lagi yang mau menjadi bahan daftar nama yang akan diprospek gitu. Macet maksudnya? Yes, macet. Sehingga waktu itu saya memikirkan bagaimana caranya daftar nama ini harus banyak, dikasih alasan-alasannya sama Kak Anggrek, bahkan mulai nih di satu-satu ditanyain. Itu loh temenmu yang pinter-pinter yang kamu bilang IP-nya tinggi-tinggi itu siapa? Oh ya, oh dia tulis namanya. Itu temenmu yang kemarin ulang tahun, yang ngajak kamu makan, siapa namanya? Oh ya, keluar lagi itu temenmu yang kemarin jemput, siapa namanya gitu. Pokoknya digali terus ya kan sama Kak Anggrek untuk keluar nama-nama tersebut. Daftar nama selesai, bikin janji. Bikin janji waktu itu kan nggak pernah ada ya bikin janji itu by SMS gitu kan. Sekali SMS juga Rp300. Jadi jadi bikin janjinya adalah by telepon. Teleponnya pakai telepon koin. Ya. Nah, itu pun latihan dulu ngomongnya.
ngomongnya gimana? Banyak ae-nya. Kalau banyak ae-nya, keburu koin teleponnya udah bicara. Tut, 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 tut. Harus dikasih koin lagi. Jadi harus cepat ngomongnya. Oh ya mau cari ini ada karena ini gitu. Oh ya sebentar dipanggilin. Oke, ditutup kan? Teleponnya udah habis gitu koinnya. Telepon lagi, dimasukin koin, masih bunyinya di sana nadanya bukan nada sambung, artinya teleponnya masih terbuka, mungkin masih dipanggilin. Begitu masuk lagi, udah ketemu sama orangnya langsung ngundang, langsung bikin janji. Kalau ngundang ke acara presentasi atau ngundang ke acara training, kalau bikin janji langsung ketemu ke tempat orangnya. Sehingga langsung begitu ada diajarin sama Kang Greg, oke, kapan itu janjinya? Hari Rabu. Masukin di agenda hari Rabu. Orangnya minta jam berapa? Jam 11. Artinya jam 10.30 kita sudah harus cabut jalan menuju ke rumah orangnya. Gitu. Oke, sampai segitunya ya. Mm-mm, mm-mm. Karena betul-betul orang baru, orang mahasiswa teknik yang nggak tahu bagaimana caranya ketemu orang, ngomong sama orang, apalagi ngomongin bisnis, sudah nggak ada di bayangan saya. Sehingga betul-betul satu-satu saya itu didampingi secara detail. Termasuk pada saat mau jadi manajer atau pada saat mau jadi diamond didampingi nggak? Oh iya, itu kalau ngomong waktu mau jadi diamond sebentar. Tapi waktu itu pun saya juga diingetin kan ayo baca buku. Baca bukunya jangan waktu jam 11 siang. Jam 11 siang itu waktunya kamu ketemu orang. Kalau baca buku itu jam 10 malam. Oh gitu. Oke deh. Sehingga saya nggak pernah paham waktu pertama-pertama, oh ada jam produktif, ada jam tidak produktif. Kalau jam Hmm. tidak produktif, aku harus seperti apa? Nah, pada saat Hmm. mau menjadi diamond pun ngomong kan sama upline, aku mau dia jadi diamond. Betulan yang ini, serius mau jadi diamond. Oke, kalau gitu, konfirmasi ya, setiap hari kamu ngapain aja. Oke, udah. Jadi apalagi udah 1 minggu terakhir itu masih kurang banyak manajernya, belum separuh gitu diamondnya. Udah tambah ngebut setiap hari itu telepon tuh sambil nangis. Ya apa ini? Bisa ndak aku jadi diamond? Nah, perannya pendamping di nomor 3 menguatkan gitu ya kan. Bukan cuma dengan cara memotivasi, tidak jarang Kak Anggrek juga melakukan banyak follow up kepada orang-orang yang sudah pernah kita presentasi bersama. Kemudian Hmm. kalau orangnya sudah mau didatengin lagi atau orangnya mau bergabung, saya diingetin, orang itu udah mau satu paket, ayo kamu coba datengin lagi, gitu tuh. Hmm. Itu perannya si pendamping, bukan cuman sekedar pada saat mendampingi secara fisik, saat kita punya target kita jalan, ternyata pendamping juga bermain di belakang layar untuk mensupport kita. Hmm. Ya, 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 ya. Seperti kalau saya nge-WA rekan-rekan kerja kalian yang punya nektar. Meskipun ya kan nggak direspon, tapi ternyata ada yang nyantol kan gitu. Jadi happy banget ya. Jadi pendampingan ini adalah sesuatu yang emang benar-benar penting karena memang faktanya ya Kak Shirley ya. Pada satu titik kita tuh kayak ngeblank. Aku mesti ngapain ya? Misalkan tuh ya, orang itu entah sudah pernah eksekutif diamond kek, atau yang baru manajer kek, atau yang udah pernah diamond kek, atau yang udah jadi trainer kek. Di satu titik itu kayak, aku berikutnya mesti ngapain ya? Ya enggak sih, Kak Shirley? Kalau Iya, ngomongin itu, benar. saya juga mau ngecek nih sama teman-teman yang ada di ruangan ini. Apakah kalian di titik itu ya? Kalian bingung kalian harus ngapain ya? Coba cek. Nah, Ngeblank bener atau ya. Kak Yanitra. ah, Karena sebetulnya kondisi titik itu akan kita hadapi di banyak poin-poin tertentu. hmm. Bukan cuma satu kali kan ya, Kak Anggrek ya. Hmm, bener.
Nggak cuman satu kali, tapi di sepanjang perjalanan kita gitu. Makanya kenapa di bisnis ini kita nggak mampu, pasti nggak mampu melakukan sendirian. Harus digandeng. Karena yang gandeng itu harus yang lebih kuat gitu ceritanya, guys. Oke. Kalau kita ngerasa bahwa kita ini ngeblank, kita nggak tahu kita mesti gimana, langsung SOS, help, ngobrol, minta untuk dilakukan pendampingan meskipun nggak pendampingan secara fisik sometimes, ya. Nah, kayak kemarin di awal tahun, saya juga kaget nih ya. Tiba-tiba ada rekanan yang pas saya ajak ngobrol, yuk kita Zoom, bla 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 dan lain sebagainya. Ternyata dia mengatakan, C, aku nggak ngerti loh harus mulai dari mana ini lagi. Oh my God. Sudah trainer, guys. Udah jadi pembicara, guys. Udah posisinya itu punya banyak jalur diamond, guys. Tapi itu adalah hal yang wajar. Oke? Benar, itu adalah hal yang wajar. Karena banyaknya problem yang kita hadapi, kemudian banyaknya problem pada jalur-jalur yang kita punya juga. Sometimes kayak kita ini udah nggak ngerti mesti gimana gitu ya kan. Ya udah tinggal teriak-teriak. Awal-awal aja udah ngeblank. Iya, Pak Eko. Awal-awal itu pasti ngeblank. Semua rekan kerja kita awal-awal pasti ngeblank. Jadi jangan pernah berharap rekan kerja kita itu tiba-tiba udah langsung bari ajaib, gerak langsung diamond-diamond sendiri, dia langsung ngerti bla bla bla. Oke. Dengan gampangnya kita ngomong, aku udah melakukan bisnis di ADI, tapi ternyata tidak ada yang mau gerak. Loh, kamu udah apain? Loh, wong dia bayi masih nggak ngerti apa-apa, udah didampingin apa enggak? Makanya materi pendampingan ini adalah materi aplikatif yang kita harus interaktif nih ngomongnya. Itu ya yang bayi, terus yang di tengah-tengah ngerasa stuck, ngeblank. Iya, benar. Benar. Karena pada tahapan-tahapan titik-titik tertentu kita pasti bingung. Mau naik lagi gimana nih? Mau up lagi gimana nih? Mau create satu kaki baru ini gimana ini gitu ya, guys. Sehingga makanya baca buku wajib hukumnya di waktu-waktu yang tidak produktif. Itu penting. Karena saat kita ngeblank, kita baca buku, kita bisa dapat loh jawabannya. Saat kita ngeblank, kita langsung teriak sama upline, kita bisa dapat loh jawabannya. Kirain yang sukses jadi selalu tahu apa yang harus dilakukan. Tetap teamwork. Karena pemikiran 2 atau 3 orang itu jauh lebih baik. Sehingga kalau teman-teman perhatikan, di komunitas Breakthrough Generation, itu pun juga isinya, founder-foundernya bukan cuma saya sama Pak Leon. Supaya teman-teman tahu bahwa founder-founder dari komunitas Breakthrough Generation ada di Bali namanya Pak Osea. Udah kenal kan? Ada di Medan namanya Pak Joni. Kemudian ada di Manado namanya Bu Serliani. Ada di Surabaya namanya yang lagi ngomong itu ya Bu Shirley. Ada juga di Bandung. Ada juga co-foundernya yang ada di Medan. Yang di Bandung ada Bu Ratna. Itu karena kita itu nggak mungkin melakukan sendirian gitu. Kadang-kadang kalau udah stuck, misalkan nih ya, kayak tahun ini, kita mau bawa kemana nih komunitas kita? Karena kan kita harus lakukan sama-sama. Nah, dengan pemikiran sekian banyak orang, akhirnya itu jadi sesuatu yang powerful buat kita. Semangat! Kalau lihat mentor sibuk, kadang sungkan, mau SOS. Silakan Kak Shirley yang sering SOS minta pendampingan. Satu Gimana tuh tips, Kak Shirley? satu tips dari saya untuk rekan-rekan, sadari kalau nunggu mentor tidak sibuk, jawabannya tidak ada. Permasalahannya adalah mentor selalu akan mencari atau memproduktifkan waktunya dengan baik. Nah, tinggal bagaimana kita itu bisa mengambil, mengalokasikan waktunya mentor untuk pertumbuhan bisnis jaringan kita. Nah, jadi kalau
Shirley itu biasanya punya habit untuk melakukan updating dari pertumbuhan jaringan saya itu setiap bulan atau setiap kali ketemu dengan Kak Anggrek atau setiap kali saya pulang dari luar kota. Nah, seperti kemarin baru pulang dari Bandung, saya belum ada update yang terlalu banyak, update-nya cuma satu, gempa di Bandung. Nah, yang update-update lain belum, karena aku tahu besok saya sudah ke Samarinda, pulang dari Samarinda, saya punya waktu 10 hari bersama dengan beliau gitu. Nah, jadi tipsnya bagi rekan-rekan yang sering kepingin mendapatkan waktu privilege dengan mentor, sering-seringlah ikut trip HDI karena Anda pasti punya waktu panjang dan lama bersama dengan mentor. Untuk Anda selalu meminta ide-ide kreatifnya mentor, Anda menceritakan bagaimana pertumbuhan jaringannya. Kadang kita itu nggak minta ide, kita cuma cerita aja yang rekan saya A begini, rekan saya B begini, lakukan pertumbuhan jaringannya ini itu dan lain sebagainya. Itu langsung akan ada ide-ide yang bisa kita lakukan. Oh iya ya, berarti yang ini harus ditambahin ini gitu. Oke, benar, 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 benar. Thank you ya buat teman-teman yang udah pada komen di sana ya. Jadi memang yang namanya pendampingan dulu saya pun juga didampingi ya oleh rekan-rekan upline ya yang kenalin bisnis di HDI. Tapi setelah tahu konsepnya itu seperti apa, kita coba create, kita kembangkan. Yang paling penting adalah kita ngerti konsep. Nah, kalau kita udah ngerti konsep, berikutnya kita duplikatkan ke rekan kerja kita. Saat kita duplikat ke rekan kerja kita, konsepnya ini pun yang harus dipahami gitu ya. Nah, sampai hari ini apakah saya masih punya challenge atau struggle untuk duplikat ke rekan kerja yang udah gede-gede? Jawabannya masih, guys. Oke, karena setiap di antara kita ini beda. Oke, dengan perbedaan yang ada dan pola pikir yang nggak sama, kemudian lingkungan yang juga berbeda, yang dihadapin juga yang berbeda, pasti kita pun juga mempunyai perbedaan-perbedaan itu. Nah, bagaimana caranya duplikat itu bisa terjadi? Ya, salah satunya ya selalu pendampingan terus-menerus. Nah, pendampingan terus-menerus itu bukan berarti cuman sekedar aku datang, aku dampingin kamu supaya kamu ngelihat caraku melakukan seperti itu, enggak cuma sekedar seperti itu. Tapi termasuk nih saat kita melakukan follow up kepada rekan kerja kita ngobrol dengan dia, maka itu pun juga bagian daripada pendampingan. Kadang-kadang saya ngomong gini, gimana tadi? Loh, downline-nya loh, saya teriakin, gimana tadi acaranya? Gitu ya kan? Terus dia ngomong, iya bagus. Bisa saya telepon. Guys, karena saya mau dampingin gitu. Supaya what next-nya itu apa? Oke, dan itu bisa bergulir dan bisa beranak pinak. Bukan cuma sekedar kita dengan 5 orang itu tadi yang pas pertama kali kita brainstorming, tapi kita mempunyai banyak banget rekan kerja. Nah, untuk bisa mengembangkan banyak banget rekan kerja, berarti yang harus mikirin itu adalah bukan cuma kalian tok, tapi dengan pemikiran dan pengalaman rekan-rekan upline-upline yang sebelum-sebelumnya itu. Gitu. Oke, by the way, apakah Kak Miska ada di ruangan ini? Hai Kak Miska. Harusnya ada. Halo, Ada ya? masih di Halo. jalan. Nggak apa-apa, masih di jalan. Kami bisa mendengarkan suara kamu. Oke. Nah, salah satu yang terakhir aku lakukan ke kamu itu apa? Mungkin kamu bisa sharing ya. Bisa, Kak? Sudah mati Mute. lah. Oh, bentar, bentar, bentar. Oh, oke, Ya, udah. Udah. Yang ini ya sama dokter Herni ya. Ya, Iya. Cek. Ya, waktu habis acara kan pendampingan dia tanya gimana hasilnya. eh Baru memang saya nggak koordinasi lagi kan telepon.
Baru Hmm. Cici telepon, tanya-tanya, ternyata ada ide yang bagus sebenarnya di hari kedua. Yang ternyata ada ide yang bisa ini ya, supaya apa maaf di jalan ribut. Hmm. Bisa bikin kayak paket itu yang kemarin, ide bagus itu. Bikin Hmm. paket untuk jemaah haji yang saya Hmm. enggak sempat kepikiran. Dan ternyata lumayan hasilnya. Sama ini juga eh, ditanya nextnya mau ngapain gitu. Hmm. Oke, terima kasih. Terima kasih Ya, sharingnya, guys. iya, iya. Karena saya melihat ada potensi untuk berkembang di titik itu setelah acara WOW tepatnya, gitu kan. Nah, ada yang namanya si dokter, oke. Kemudian udah tahu kalau ada planning mau masuk ke jemaah haji, bla 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 dan lain sebagainya. Saya kejar, saya tanya. Saya sampai ngomong, kamu datang ke tempatnya dokter itu ya? Waduh, rame banget karena kemarin habis libur bla bla bla. Nggak apa-apa, yang penting temuin, tanyain kapan, bla 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 dan lain sebagainya. Pokoknya kejar sampai dapat dan aku memastikan Bu Meske melakukan. Terus saya tanya, reportnya bagaimana? Terus berikutnya apa yang kamu lakukan? Guys, itu adalah bagian daripada pendampingan. Tapi please, apa yang saya lakukan itu untuk kapasitas saya dengan sebesar Bu Meske. Oke. Tapi untuk orang-orang yang baru itu persis banget seperti yang dikatakan sama Shirley. Mulai dari yang pertama kali bikin daftar nama, itu pun duduk di sampingnya sambil ngeliatin, sambil ngingetin dia untuk bikin daftar nama. Betul Bu Shirley? Betul banget. Ya, seperti ya tadi yang saya ceritakan, sampai ngingetin, itu yang udah habis ulang tahun, siapa namanya? Itu yang kemarin jemput kamu itu loh, siapa itu? Sampai muncul pokoknya 150, entah gimana caranya. Oke. Ada pertanyaan di sana, kalau progresif gitu, apa nggak kesannya maksa ya? Boleh di-share, Bu Shirley. Maksa itu akan terlihat sesuatu yang memang, misalkan nih, Shirley sama Bu Anggrek ya, itu yang harus memang saya lakukan karena saya memang mau untuk bertumbuh. Karena memang saya mau mengaplikasikan dari teori training yang sudah saya ikutin. Nah, seperti tadi kan pendampingannya kapan? Baru ikut training. Jadi habis ikut training langsung diajarin gimana nih caranya bikin daftar nama. Nah, oke. Sekarang yuk dikeluarkan bukunya. Siapa nama-namanya? Nah, jadi langsung mengaplikasikan. Jadi sama sekali tidak ada kesan memaksanya. Justru yang saya rasakan kesan membantu saya menyelesaikan masalah saya. Nah, ini masalah mindset. Bagaimana kita melihat saat kita itu mengajak rekan kerja kita itu memiliki daftar nama 150 daftar nama ini, bagian daripada saya memaksa dia atau saya membantu menyelesaikan bagian yang harus dia selesaikan. Gitu. Oke, saya jawab ya untuk masuk Pak Eko. Kalau kamu dipaksa sikat gigi sama orang tua kamu, apa nih yang kamu lakukan? Kamu nurut apa enggak? Kamu kerasa dipaksa apa enggak? Disuruh belajar kerasa dipaksa apa enggak? Orang tua nih. Jadi jawaban saya untuk teman-teman yang juga mempunyai pertanyaan yang sama, jawabannya itu terletak pada relasi atau hubungan. Apa yang ada di pikirannya Shirley tentang kesan aku gituin dia, dampingi dia sampai dia mau bikin daftar nama, itu karena dia ngerasa aku bantu dia. Mungkin sebagian di antara kalian mikir, oh iya kakak adik, berarti adik nurut sama kakak gitu ya kan guys. Tapi di sini kalau emang kita mau kepada rekan kerja kita secara progresif, karena kalau ngomong tentang progresif kan kita maunya kemajuannya progresif. Nah, tapi untuk kemajuan yang progresif tersebut, maka relasi atau hubungan antara kamu dengan rekan kerja kamu seperti apa nih? Enggak sedikit loh orang-orang yang jalanin bisnis HDI, hubungan antara upline dan downline itu lebih saudara loh.
Halo, yang ngerasa kayak gitu, boleh di chat. Apakah kalian lebih dekat dengan upline kalian dibandingkan dengan kalian dengan saudara kalian, guys? Nah, tuh ada yang jawab kayak gitu, guys. Makanya yang namanya relasi atau hubungan seperti tanaman yang tetap harus disiram, harus dipupuk. Seperti relasi kita dengan pasangan kita, relasi kita dengan anak kita. Nah, saat terjadi relasi itu saat kapan? Saat kita ketemuan. Oke. Saat kita ingat dia, makanya pas ada downline yang ulang tahun, ada downline yang punya nektar, kita bisa bangun relasi. Saat dia sakit, kita bisa kasih perhatian, itu kita bangun relasi gitu ya. Nah, ini sesuatu yang penting gitu semestinya untuk kita, bangun relasi itu. Oke, karena kita mau bareng-bareng. Oke, kita mau gede bareng-bareng, kita mau sukses bareng-bareng. Oke. Nah, dalam hal ini ngomong relasi berarti kemampuan kepemimpinan itu yang dibutuhkan. Makanya kalau kamu mau pimpin orang lain, selesaikan dengan kamu pimpin dirimu dulu. Kalau kamu sendiri masih galau, masih gampang kecewa, masih gampang sakit hati, masih gampang gimana-gimana gitu ya guys, masih gampang emosi dan lain sebagainya, berarti kamu belum selesai dengan dirimu. Maka kamu sulit untuk menyelesaikan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke. Nah, hubungan ini perlu dibina dengan adanya event-event, kita datang barengan sama rekan kerja kita. Rekan kerja kita termotivasi, terjadi sebuah sinergi. Oke. Tapi kalau event itu rekan kerja kita nggak datang, nah ini ada sesuatu yang putus. Saatnya rekan kerja kita termotivasi, datang acara event misalkan ya, Evolve kayak atau acara BG Top kayak. Kalian dampingi bersama dengan dia ikutan acara itu adalah bagian daripada pendampingan dan mempertebal relasi kalian dengan rekan kerja kalian. Dan ini ngomongnya tentang masa depan gitu ya. Ngomongnya tentang perkembangan diri kalian dengan pendampingan yang kalian lakukan kepada bisnis kalian dan rekan-rekan kerja kalian. Oke. Ada yang mau ditambahkan Kak Shirley di sini? Udah, oke. Oke. Ada yang mau ditanyain, guys? Kalau enggak, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang akan di-highlight nih sama Kak Shirley. Silakan Kak Shirley. Yes. Nah, kalau kita ngomong tentang masalah pendampingan, itu sebetulnya ada 3 sesi square yang dimana masing-masing itu ada hal-hal yang harus kita betul-betul concern. Jadi yang pertama, sebelum kita ketemu dengan prospek. Saat kita ini sebelum ketemu dengan prospek, antara upline dengan downline, artinya upline ini sebagai pendamping, downline ini sebagai orang yang didampingi. Apa yang harus yang penting? Yang pertama itu adalah konfirmasi janji. Saat kita didampingi oleh upline, artinya kita meminta waktunya upline. Please, tolong betul-betul memberikan satu, kita minta waktunya upline ini adalah sesuatu yang sangat spesial, betul ya rekan-rekan ya. Dan pastikan waktu yang spesial yang diberikan oleh upline kepada kita itu bermanfaat untuk perkembangan jaringan kita. Jadi kalau kita nggak pakai janji, kemudian kita langsung tiba-tiba datang ke rumah orang itu, udah Bu, percaya aku, pokoknya orangnya itu selalu di rumah, pasti di rumah. Tetap saya bilang, tolong dong kita telepon. Artinya memastikan orangnya betul-betul ada di rumah. Oke? Ternyata orangnya enggak di rumah. Iya, ternyata orangnya nggak di rumah. Berarti siapa yang rugi? Kita semuanya sama-sama rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, kemudian rugi secara biaya, bensin, dan lain sebagainya. Ya enggak? Nah, sehingga kita confirm janji. Setelah kita melakukan konfirmasi janji, ya kan? Nah, misalkan orangnya sudah oke, pada saat kita datang, tiba-tiba tidak ada di tempat. Wah, ini sudah ikut ilmunya Jini oh Jini gitu ya kan, digosok langsung hilang gitu ya.
Nah, karena kita tahu waktu upline begitu berharga, pastikan kita memiliki backup plan. Ada cadangan, plan cadangan. Plan cadangan adalah orang yang setelah kita tiba di area sana, kemudian orang yang kita temui yang harusnya kita itu alokasi waktu 2 jam, ternyata orangnya cuma mau nemuin kita setengah jam, terus dia ngomong gini, aduh sorry ya, sorry aku ini harus buru-buru, karena misalkan ada kejadian orang tuanya jatuh, anaknya sakit, dia harus jemput dan lain sebagainya, masih ada waktu 1,5 jam. Bagaimana caranya? Apakah terus kita ngomong sama upline, Len sorry ya cuma setengah jam, oke aku pulang ya Len, dadah, kemudian upline, oke deh kalau gitu, bye-bye. Loh, lah ini kan sama-sama tidak melakukan produktivitas yang terbaik gitu kan. Nah, jadi kita langsung buka daftar nama. Ini pentingnya daftar nama yang pertama ya. Kita langsung buka daftar nama, kita coba cek dari daftar nama kita yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut. Langsung kita coba telepon, karena memang dadakan kita ngomong, lagi di rumah ya, aku mau mampir ya, karena kebetulan aku di daerah sana. Paling 10 menit lagi aku nyampe. Bisa kan? Nggak sibuk kan? Nah, cuman simpel aja bikin janjinya. Karena memang kita dadakan. Oke? Setelah kita dapat, artinya sudah punya plan berikutnya, 1,5 jam ini ada waktu untuk misalkan sharing, open mind, atau apapun lah. Artinya waktunya nggak sia-sia. Misalkan daerah itu sama sekali tidak ada daftar nama kita, boleh kita melakukan blind prospect. Coba langsung blind prospect tetangga kanan, tetangga kiri, kalau semuanya misalkan sawah gitu ya kan, nggak ada penghuninya, coba cari yang ada plangnya. Puskesmas kek, atau mungkin ketua RT kek, atau ketua RW, anything. Tujuannya mau belajar langsung bersama dengan upline. Kalau ketemu dengan orang yang tidak dibuat janji, bagaimana cara kita masuk? Jadi karena upline sudah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi kita itu langsung belajar. Oh, caranya upline mulai dari ngomong sampai masuk, sampai duduk, sampai buka presentasi toolsnya, sampai ngomong HDI, kita bisa belajar loh apa yang dilakukan oleh upline. Itu, guys, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan, guys. Intinya dengan kita menghargai waktu upline, pas ada upline, itu emang benar-benar ada orang yang bisa ditemuin sehingga kita bisa belajar gitu saat pendampingan. Kalaupun meleset sekalipun, masih bisa blind prospect gitu ya. Nah, terus kita sebelum ketemu dengan prospek yang kita udah bikin janji confirm itu, kita juga melakukan informasi prospectingnya, siapa ini yang mau didatengin. Oh, ini temanku SMA. Dia itu dulu itu sering juara kelas, tapi ternyata setelah menikah dia itu jadi ibu rumah tangga. Anaknya 3. Noh, apa informasi yang kita ketahui? Paling enggak kita informasikan kepada upline. Supaya si upline punya gambaran. Oh, ini selevel usianya. Oh, ini open mind-nya masuk ke arah sini gitu. Dan yang kedua, dan yang terakhir, poin yang keempat, itu adalah edifikasi. Edifikasi itu artinya kita nanya ke upline, Len, aku ini kan pertama kali ya ini ya, untuk didampingi. Caranya edifikasi gimana ya, supaya aku ini bisa mengenalkan upline kepada teman aku. Kalau kita udah tahu caranya mengedifikasi, ya udah kita harus edifikasi. Ini poin super amat sangat penting. Iya, betul. Ini adalah poin yang super sangat amat penting, guys. Sampai di super sangat amat ya. Tapi kita juga perlu ngerti. Maksudnya kita perlu ngerti gini. Kalau rekan kerja kita ini benar-benar baru dan dia itu nggak ngerti mesti ngapa-ngapain, kita yang harus ngomong, kamu tak ajarin ya caranya ngedifikasi aku. Nah, masalahnya orang nanti yang akan kita temuin kan kenalnya sama kamu. Dia nggak tahu aku. Kalau tiba-tiba dia itu tiba-tiba aku ngomong tentang HDI, pasti dia juga kaget dong.
Makanya kamu ngenalin aku, tapi ada caranya. Caranya kayak gini ya, nanti kamu ngomongnya ya. Gitu ya, Bu Shirley ya. Jadi Ya, kita benar. ngajarin downline sambil ngomongin supaya dia bisa ngedifikasi kita kan gitu. Yes. Karena kadang kita cuma mengenalkan, ini kenalkan rekan aku yang senior, yang udah sukses di AD. Loh, apa yang menjadi strong point supaya prospek kita mau mendengarkan, membuka telinganya dia, mendengarkan apa yang diucapkan oleh upline kita. Kalau dia mau Kalau mendengar, Kalau edifikasinya seperti tadi, ini kenalkan upline-ku yang sudah sukses di HDI. Dengan cara edifikasinya, ini kenalkan nih, Bu Shirley, dia Royal Crown, peringkat tertinggi di HDI. Masih sangat muda dan Royal Crown yang paling muda di HDI. Wah, kalau ngomong tentang rekan kerjanya, dari Sabang sampai Merauke, dan dia ini baru di HDI, baru 23 tahun misalkan, atau baru sekian. Jadi pengalamannya luar biasa dan banyak banget orang-orang yang berhasil dibantu, akhirnya mereka-mereka ada yang bisa umrah, ada yang bisa bangun rumah sendiri, ada yang bisa sekolahin anak, bla 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 dan lain sebagainya. Kira-kira kalian sebagai orang baru, kalian lebih mau mendengarkan edifikasi yang mana ya guys ya? Chat. Tidur kah? Makanya nih guys, edifikasi ini pun kita juga perlu belajar loh caranya. Seperti apa? Oke. Dan kita perlu ngajarin rekan kerja kita yang akan kita dampingi loh. Nanti aku tolong edifikasiin kayak gini ya. Karena manfaatnya buat kamu dan orang itu percaya dengan apa yang aku omongkan. Di pendampingan, poin yang dituliskan oleh Kak Shirley tentang edifikasi dan prospecting itu adalah poin emas, guys. Thank you buat yang sudah jawab. Lanjut ya, Kak Shirley. yes, lanjut. Jadi 4 poin itu yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan sebelum kita didampingi oleh upline atau sebelum kita mendampingi rekan kerja kita. Nah, next yang kedua yaitu poin pada saat kita ketemu dengan prospek atau downline. Nah, pada saat kita ini ketemu dengan prospek atau downline, apa yang harus dilakukan oleh rekan kerja atau yang lagi didampingi nih, yang pertama harus belajar dan mengamati. Betul-betul belajar dengan cepat, melihat apa dan bagaimana caranya melakukan presentasi. Kadang presentasi itu nggak bukan harus ikut susunan dari awal terus sampai akhir. Kadang dari awal orangnya langsung tanya gini, udahlah jangan ngomong produknya, aku pengen tahu bagaimana marketing plan-nya. Oh, dia langsung bisa lompat. Ya, nah ini kita lihat, oh caranya jawabnya gini. Oh kalau orangnya tanya gini, cara jawabnya gini. Kalau orangnya diem, semuanya udah, oh ya oke, nggak ada sanggahan. Bagaimana ya caranya upline ini ngajak orangnya member? Nah, itu kita belajar dari sana langsung. Baik ada sanggahan atau objection, ataupun yang tidak ada sanggahan. Nah, itu kita belajar dan mengamati. Kemudian poin yang kedua adalah memberikan penekanan dan gong. Maksudnya pada saat nih cerita tentang polenergi dan Anda udah konsumsi nih polenergi. Kemudian Anda merasakan, boleh dong Anda juga memberikan penekanan. Betul banget Pak, saya juga udah minum polenergi yang biasanya itu sore udah ngantuk, sekarang sampai malam itu masih seger. Nah, tapi pada saat kita memberikan gong itu bukan setiap kali betul banget Pak. Nanti kata-kata berikutnya betul banget Pak. Orangnya pusing guys kalau gitu. Termasuk kalau udah naik kapal pesiar ya, Kak Shirley ya. Nah, itu kalau perlu ya kan di wallpaper Anda di handphone itu adalah foto Anda dengan keluarga naik kapal pesiar gitu kan. Begitu nanti cerita tentang masalah trip, Anda bisa ngomong, oh iya,
saya udah ngerasain ini loh, saya satu keluarga naik kapal pesiar dari HDI semuanya gratis, dan saya hari ini datang ke sini kepingin ngajak Bapak sekeluarga juga bisa sama-sama gratis dengan HDI gitu tuh. Itu gong guys. Dan buat orang, iya ya gitu. Jadi butuh teamwork antara upline kalian yang dampingi dengan kalian yang didampingi. Demikian halnya juga, kita juga perlu ngajarin ke rekan kerja kita untuk gong kayak gini. Makanya kalau ada downline ikutan sesinya dari awal sampai akhir dan ngerti gitu ya, bahwa teamwork harus cantik kita mainkan. Lanjut. Sikap profesional, maksudnya kalau duduk ya kan, kalau sofanya itu besar, jangan kita itu rebahan santai-santai, sedangkan yang upline sikapnya itu duduknya itu jelasin profesional, atau mungkin kita ngomong gini, sebentar ya, itu ada anaknya ini, aku tak main-main sama anaknya loh, ya kan, please kita benar-benar memiliki sikap profesional sebagaimana kita didampingi oleh rekan kerja kita, atau kita mendampingi rekan kerja kita nantinya gitu. Terus menggunakan tools. Jadi toolsnya itu toolsnya si downline. Kalau saya didampingi oleh upline, berarti toolsnya tools saya. Saya yang harus prepare semuanya. Dari manfaat produk, dari tools presentasi. Saya juga punya beberapa brosur-brosur atau mungkin hal-hal yang memang mau saya bagiin. Toolsnya adalah tools saya, bukan toolsnya upline. Kalau memang Anda tidak punya Maksudnya, produk, kalau Bu Shirley didampingi sama saya, maka semua alat-alat seperti daftar penyakit manfaat produk, alat presentasi itu punyanya Bu Shirley semua ya? yes. Karena Punyanya saya yang upline ya? kan saya yang didampingi oleh Bu Anggrek gitu kan. Saya yang punya kepentingan, berarti semuanya ini adalah tool saya. Hmm. Hmm. Dan ini be respectful. Jadi pada saat presentasi kita itu harus mengamati dan memberikan gong itu tadi, bukan main HP sendiri, kemudian kita scroll-scroll sosmed sendiri, yang akhirnya kita nggak konsen, ya kan? Kemudian kalau ada yang lucu kita ketawa-ketawa sendiri, kan jadinya aneh kalau seperti itu. Apalagi kalau prospeknya sanguin, kemudian kitanya sanguin, jadi ngomongnya malah ngelantur kemana-mana gitu ya. Upline jadi bingung ya yang dampingin ya. Nggak jadi closing HDI, closing yang lain gitu ya. Yes. Oke. Dan poin yang ketiga yaitu pada saat selesai sesi pendampingan. Jadi orangnya itu bergabung maupun tidak bergabung, kan itu pasti tetap akan terjadi kemungkinan selesai presentasi orangnya bergabung ataupun tidak bergabung. Kalau tidak bergabung artinya langkah berikutnya apa? Bisa minta referensi daftar nama, bisa minta ngarahkan dia untuk open market, mungkin dia punya komunitas, mungkin dia masih mau wait and see, mau melihat seberapa sih bisnis HDI ini. Nah, jadi kita mesti tahu selesai dari sesi pendampingan ini. What next? Berikutnya apa? Langkah berikutnya apa? Kalau orang itu bergabung, berarti di training, diajak training, didampingi, atau mungkin orangnya udah kepingin, oh ya, aku ini ada temen aku ini, dia itu suka dengan ini skincare. Shirley bisa ya, Shirley ya, kamu nanti ke tempatnya temen aku ya, Shirley ya. Oh, berarti kan udah langsung jalan. Oke, sekarang bikin janji boleh nggak? Besok bisa mungkin. Jadi langsung nggak pakai nanti, nggak pakai besok, nggak pakai minggu depan. Kalau memang hari itu dia langsung ada ucapan, aku punya teman yang lagi cari skincare, boleh Ibu dicoba dihubungkan, apakah besok dia ada waktu, kita bisa datang ke rumahnya. Oh boleh ya, kamu ya yang datang. Oh ya, siap. Nah, dia langsung chatting atau dia telepon, kita besok langsung bisa nemui temannya dia juga. Dan evaluasi singkat itu artinya kita juga bersama dengan upline, kalau kita yang didampingi, mungkin upline memberikan kita tambahan, oh kamu tadi harus tambahan ini, kamu harusnya nanti begitu orangnya bergabung, kamu langsung sodorin
apa ini manfaat produknya, langsung kamu ajarin bikin ORL-nya. Kemudian kalau dia langsung pakai handphonenya ibunya mungkin join, kemudian langsung belanja. Jadi semuanya itu dia langsung nge-save password-passwordnya. Nah, jadi ada sedikit evaluasi dari upline kepada kita supaya ke depan atau saat pendampingan kedua itu jauh lebih smooth. Gitu tuh, Bu Anggrek. Iya, jadi evaluasi itu penting banget, guys. Pentingnya adalah kalaupun nggak closing, kita juga bisa ya ngasih motivasi bahwa memang tidak semua orang yang kita datengin itu mereka pasti oke, setuju dan closing gitu. Dan pada saat pendampingan pun bukan berarti nggak dapat hasil loh. Kalau nggak closing, apakah berarti nggak dapat hasil? Nah, saat didampingi dengan kalian belajar, mengamati, kemudian kalian berupaya juga untuk memberikan penekanan dan gong itu tadi, itu adalah bagian daripada kita belajar untuk teamwork. Selalu akan ada panenan yang kita terima. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, enggak? Iya, dari tadi saya ngelihat partisipan ya, maksudnya sambil nyari nih rekan-rekan kerja saya yang lain ya, masuk apa enggak ya? Karena bagian daripada sesi ini adalah sesi pendampingan juga gitu. Dan justru kita-kita yang baru, ini penting. Untuk teman-teman yang udah lama ataupun yang udah peringkatnya besar-besar, ini juga penting gitu. Karena pendampingan adalah sesuatu yang bikin bisnis kita itu kuncinya salah satunya di pendampingan ini gitu ya, supaya terjadi langkah-langkah yang benar melakukan bisnisnya, konsep marketingnya, mindset yang benar gitu ya, action yang benar itu semuanya pada pendampingan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga mau ngajak rekan kerja saya, Yanitra, mungkin kalau nggak bisa on cam, bisa cerita aja apa yang kamu dapetin tadi saat didampingi. Silakan. Supaya teman-teman di sini juga bisa ngerasakan sesuatu manfaat yang kamu rasakan tadi. Silakan. Ya, saya on Halo, dulu. Iya, halo. pagi. Pagi semuanya. Hari ini juga didampingi sama Janggrek sama Kolion. Ketemu sama satu teman, Bridal. Eh, dari situ mungkin memang belum belum orangnya maksudnya belum langsung mau untuk jalankan bisnis atau aktif atau apa. Tapi dari situ lihat caranya Kolion sama Janggrek buat eh, gimana caranya mereka masuk, gimana cara mereka mendengarkan orang itu juga. Terus nggak cuma berhenti di situ, juga ngasih ide. Nanti kalau misalkan ini bisa ada paket seperti ini, bisa menjalankan cara apa namanya, ada ide-ide kreatif yang muncul. Jadi nggak cuma langsung kayak nodong, oh ya ini loh bagus bisnisnya jalanin. Tapi mereka benar-benar kayak ngasihin cara buat ngasih example lah caranya kita buat nawarin ke orang, caranya kita menjalankan bisnisnya, caranya kita itu prospecting ya. Itu yang susah. Yang kapan lalu di Olafit juga benar-benar didampingi, bukan cuma dibawain presentasinya, tapi juga dari situ belajar buat eh, reach orang-orang itu kan. Yang kalau di event-event itu lebih blind prospect. Kalau yang tadi kan temen, kalau yang diolah kemarin eventnya kan blind prospect. Jadi dari situ nggak cuma waktu presentasi aja kita belajarnya. Kalau presentasi mungkin sebenarnya semua orang bisa, tapi ya nggak sebagus ya Andrea sama Kolion sih. Cuman lebih beda aja. Tapi yang susah kan kalau reach orang-orang yang kita nggak kenal, supaya mereka itu sampai mau nyoba produknya, bahkan closing sampai banyak. Tuh. Oke. Terus termasuk di akhir tadi, pas setelah pendampingan, kamu dapat apa? Sempat ngeliat nggak? Aku sama kalian melakukan sesuatu. Oh, commute.
Bentar. Oke, silakan. Lihat. Jadi tadi itu belajar bahwa mereka itu kayak nggak pernah kehabisan ide ya. Sebenarnya kan tadi kita itu pergi ke satu kafe buat nemuin temen yang aku mau prospek. Terus at the end, Janggrek beli kayak satu mystery box gitu. Tapi mereka tuh langsung kayak dapat, oh ya ada kesempatan, ada ide dan langsung dieksekusi gitu. Jadi dari situ tuh langsung belajar. Oh cepet ya, sakset ya. Oh idenya kreatif ya. Oh bisa ya kayak gitu ya. Yang kita biasanya kayak mau mikir, mau bikin konten aja susah, mikir lama gitu ya, nggak dapat-dapat, dan kalau dapat pun nggak langsung jalanin gitu ya. Ini tuh yang cuman kayak dari beli roti gitu, tapi itu bisa jadi kayak satu ide yang langsung-langsung, eh ini loh video kayak gini, langsung jalan. Dan itu kayak, wah, itu kayak ilmu banget gitu. Dan satu kali take langsung jadi ya. Yes, satu kali tag langsung jadi. Langsung nggak usah pakai ngulang, dan itu langsung kayak videonya nggak pakai kayak editing yang ulang lagi satu lagi gitu, nggak, tapi langsung kayak diarahin gitu, langsung jadi kayak nyambung banget. Iya, iya. Artinya Kalau apa nggak ya? didampingin nggak dapat kayak gitu. Artinya apa? Artinya adalah ada chemistry antara Ya, kita dengan rekan kerja kita. Saat kita melakukan pendampingan, sebetulnya kita itu bikin chemistry dengan mereka. Saat kita kumpul di sebuah event, itu pun juga kita bikin chemistry itu. Sehingga dengan kedipan mata atau dengan gestur yang bagaimana, orang itu udah tahu, oh iya mestinya kayak gini nih gitu. ya benar-benar Ya, oke, keren thank kok. you. Thank you. Ya, guys, itu ya sedikit dari apa yang kalian bisa pelajari tentang pendampingan. Tapi masih ada lagi ya Kak Shirley ya. Kita Ya, lanjut ya. lanjut. Nah, nih Kak Shirley, rencana pendampinganmu kemana besok? Iya, kalau besok jadwalnya udah ada. Pagi-pagi sudah harus kita ketemuan kan sama Bu Anggrek di bandara. Yang satu ke utara, yang satu ke barat gitu ya. Oke, jadi ngomongin tentang rencana pendampinganmu, kalau tadi teman-teman udah pada tahu ya, manfaatnya pendampingan, kenapa kita harus melakukan pendampingan, karena memang konsep daripada industri network marketing itu seperti itu, sehingga kamu bisa dapatkan hal-hal yang menarik-menarik yang emang di-offer ya oleh industri ini terhadap kehidupanmu gitu ya. Berarti mau nggak mau kita harus punya dong rencana pendampingan, dan kita udah tahu bahwa orang-orang yang baru selesai event atau mereka-mereka yang baru closing atau mereka-mereka yang baru menang atau mereka-mereka yang baru WOW atau mereka-mereka yang baru dapat peringkat naik sebagai diamond baru gitu ya, atau yang baru manajer atau yang baru closing satu orang. Guys, ini kami baru closing, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan baru closing orang yang emang udah berpengalaman guys, tapi dia masih ngomong gini, aduh aku ngeblank, tolong banget aku dibimbing ya, tolong banget aku diarahin, boleh nggak aku minta filenya guys, sampai kayak gitu ya guys ya. Ini udah masukin banyak KTP sampai kita juga bingung ya, bantuin naruh dan lain sebagainya, strategi pendampingannya dia supaya bener. Ini orang yang udah trainer guys, udah kenal bisnis HDI ya kan. Sampai yang terakhir, di detik-detik terakhir, dia itu mau berangkat ke Nusa Tenggara. Tadi di jalan, saya kepikiran gini, saya ngomong langsung sama kalian, tolong ya, ini aku lagi nyetir. Tolong tanyain ke dia, mau gak dibawain produk, karena dia 2 minggu di situ guys. Di backup oleh produk, bla bla bla, dan lain sebagainya. Terus sampai akhirnya baru detik-detik terakhir, dan ya syukur ya, produk dia bawa, brosur dia bawa, tinggal nanti eksekusinya bagaimana ke depannya. So, itu pun juga bagian daripada pendampingan gitu ya. Sehingga rencana daripada pendampinganmu kepada jalur pertamamu. Kapan nih, guys? Rencana pendampinganmu terhadap jalur keduamu.
rencana pendampinganmu terhadap jalur ketigamu. Aduh, saya loh, jalurnya masih belum nampak. Ya udah, kalau jalurnya masih belum nampak, yang baru kamu closing itu loh. Yang baru kamu ajak ke WOW itu loh. Yang baru kamu jualin madu itu loh. Yang baru nanya sama kamu tentang HDI itu loh. Ya, mungkin sebagian di antara kalian pusing kalau ditanya sampai jalur ke-8 ya. Kami tidak menjelaskan secara detail. Tapi buat teman-teman yang udah punya jalur pertama, kedua, ketiga, coba dong. Kita bisa pilah-pilah. Karena nggak ada ceritanya. Yang namanya tanaman itu bisa tumbuh dan berbuah. Tanpa kalian melakukan sebuah aksi yang nyata, bukan cuma sekedar teori-teori belaka. Karena itulah yang akan membuat mereka bisa ngerti apa yang sesungguhnya mereka bisa lakukan, dan mereka juga bisa menjadi pahlawan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga mereka tidak hanya belanja, dan kalian berada di posisi manajer atau diamond saja. Bagus ya kalimat saya ya, berakhiran dengan A semua ya. Oke, kami mengucapkan terima kasih. Tapi nanti akan ada tanya jawab di belakang ya Kak Shirley. Dan yang terakhir, pesan dari kami adalah ketika menebar benih, apakah kamu akan membiarkan atau justru melakukan sesuatu yang berkesinambungan agar benihnya berbuah? Sekali lagi, jangan hanya pandai berteori saja, tetapi pandailah untuk menunjukkan caranya supaya mereka paham dan bisa melakukannya serta menduplikasikannya kepada semua rekan kerja mereka, sehingga semua keribetan-keribetan itu bisa terminimalisir dengan pendampingan yang kalian lakukan dengan sebagaimana mestinya. Oke, ada tambahan Kak Shirley? Ya, intinya kalau kita itu pendampingan itu bukan cuma satu kali, ya kan? Dan tidak bisa kita itu langsung mendapatkan menyerap semua ilmu upline itu satu kali, tapi pastikan setiap kali melakukan pendampingan itu ada ilmu baru yang bisa kita adopt, yang bisa kita serap. Apalagi kalau misalkan ada tawarannya upline gini, berangkat sendiri-sendiri ketemu di tempatnya prospek kamu atau kita berangkat sama-sama? Saya akan menjawab ikut upline. Kenapa? Karena kalau saya ikut upline, selama perjalanan itu berlangsung, banyak hal yang bisa diobrolkan, banyak hal yang bisa didengar, banyak energi positif yang bisa diserap dari upline, dan banyak motivasi-motivasi yang akan menguatkan kita untuk kita terus bisa berdiri tegak. Berarti boleh dong, meskipun udah punya driver atau meskipun bisa setir sendiri, ngomong sama upline, Len, aku boleh dijemput nggak? Karena aku pingin konsultasi, aku pingin ngobrol. Kira-kira upline bersedia nggak kalau kayak gitu? Harus bersedia dan pasti mau. Kalau ada downline-nya minta dijemput, artinya ada kehidupan. Oke, oke. Iya, guys, sampai di titik ini apakah ada pertanyaan? Wih, aku langsung besok sudah dapat nih. Aku besok jemput Kak Shirley. Oke, karena pingin curhat, pingin menumpahkan isi hati, unek-unek, pingin cari ide, inspirasi, dan macam-macamnya ya. Oke.